Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah memasuki pertemuan minggu kelima ya. Oke, materi kita pada minggu ini masih tetap sama, yaitu tentang program linier atau yang disingkat dengan ProLin. Komponennya sama saja dengan minggu yang kemarin, ada model matematika, ada fungsi tujuan, dan menentukan nilai optimum dan minimum ya. Nanti ada minimumnya, fungsi dari tujuannya. Oke, kita langsung saja ke contoh sebagai berikut. Nah, kalian perhatikan di sini, seorang pengusaha mebel punya modal Rp1.600.000 dan 360 lembar papan kayu untuk membuat lemari dan meja. Oke, dia itu nanti akan membuat lemari dan meja. Bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah lemari dan sebuah meja masing-masing adalah 20 lembar papan dan 8 lembar papan. Gitu ya. Ongkos yang dikeluarkan untuk membuat sebuah lemari dan sebuah meja masing-masing Rp80.000 dan Rp40.000 gitu ya. Nah, untuk yang ini ini 20 lembar papan untuk lemari. Nah, kalian perhatikan aja kalimatnya. Kalimatnya itu kan lemari dulu, baru meja. Oh, berarti lemari yang 20 dan mejanya yang 8 gitu ya. Keuntungan bersih untuk setiap lemari dan meja yang terjual adalah Rp17.500 dan Rp8.000. Buatlah model matematika untuk masalah tersebut jika keuntungan bersih yang diharapkan sebesar-besarnya gitu ya. Oke, ini soal ceritanya. Nah, tentu yang pertama kalian harus mengumpulkan dulu informasi yang ada dari soal. Di sini ada kata seorang pengusaha mebel mempunyai modal. Dia tuh hanya memiliki modal gini loh. Nah, dia tuh hanya ada modalnya 1.600.000 gitu ya. Itu modalnya. Berarti nggak lebih dong. Dia hanya 1.600.000 aja yang ada. Nah, kemudian lembaran papan kayu itu untuk membuat lemari dan meja itu ada 360. Gitu ya. Nah, bagaimana cara mengelompokkannya? Kalau dalam mengelompokkan seperti contoh di sini, kalian harus mengelompokkan sesuai dengan informasinya. Maksud saya begini, kalau dia tentang papan kayu, lembaran papan, maka semuanya harus dengan lembaran papan. Kalau informasinya itu tentang nominal angka, rupiah misalnya seperti ini, berarti dia pasangannya dengan rupiah. Nah, kalian perhatikan tabel berikut. Ini kan ada biaya. Rupiah ini kan berarti biayanya. Lembaran papan ini kan berarti bahan. Untuk membuat apa? Lemari dan meja. Oke, berarti ada lemari, ada meja. Nah, yang ini nanti ialah jadi X, yang ini akan jadi Y-nya. Gitu. Nah, untuk biaya membuat lemari itu 80.000 kan? 80.000 ini kan lemari dan sebuah meja. Nah, gitu. Nah, kemudian 40.000 itu untuk mejanya. Ya, persediaannya 1.600.000. Nah, tadi kan dibilang hanya memiliki modalnya 1.600.000. Berarti nominal angka biaya per lemari dengan biaya per mejanya dia hanya memiliki modal 1.600.000. Nah, gitu. Jadi pengelompokannya itu kalau dia bentuknya angka semua gitu. Jadi kalau bentuk nominal uang, gini rupiah, berarti rupiah semua. Nah, kemudian bahan, berarti semuanya unsurnya bahan. 20 lembar, ini kan artinya 20 lembar papan. Ini 8 lembar papan. Dan ini kebutuhannya, 360 lembar papan. Nah, gitu. Itu untuk bentuk modelnya, matematika. Nah, sekarang kalian perhatikan, di sini kan ada kata lagi, keuntungan. Nah, keuntungan bersih untuk setiap lemari meja yang terjual adalah, nih, keuntungannya begini. Berarti keuntungannya 17.500 kan untuk lemari, 8.000 kan untuk meja, sedangkan keuntungannya kan belum diketahui. Nah, berarti ini nanti jadi apa? Jadi fungsi tujuan ya. Nah, itu. Ini jadi fungsi tujuan. Biasanya fungsi tujuan itu terletak di akhir kalimat soal cerita. Jadi paling ujung.
Nah, paling ujung itu biasanya jadi fungsi tujuannya. Oke, kita lanjut. Oke, nah sekarang kita membuat apa lagi? Membuat model matematika. Tadi kan kita misalkan lemari itu X gitu ya, meja itu Y. Nah, kalau mau dengan variabel lain boleh, misalnya inisialnya, ini kalian mau L, yang ini mau M. Nah, itu boleh, boleh saja, jadi nggak masalah. Oke, berarti 80.000 X ya ditambah dengan 40.000 Y. Nah, persediaan 1.600.000. Dia tadi kan hanya memiliki modal 1.600.000. Dia kan karena modalnya yang dimiliki hanya ini. Jadi nggak ada lebih dari sini. Berarti apa? Kurang dari. Nah, gitu. Kurang dari. Ini nggak lebih dia. Nah, kemudian untuk bahannya 20 lemari dan ditambah 8 meja. Persediaannya hanya 360. Sama dong. Dia kan hanya tersedia hanya 360 lembar, berarti kurang dari sini. Jadi nggak bisa lebih dari sini. Nah, gitu. Oke. Sekarang, kalau mau bentuknya seperti ini juga boleh. Kalau mau disederhanakan juga boleh. Gitu ya. Yang ini, yang untuk 80.000 X ditambah 40.000 Y kurang dari sama dengan 1.600.000 boleh jadi bentuk 2X plus Y kurang dari sama dengan 40. Artinya ini semuanya dibagi ya. Ini semuanya dibagi dengan 40.000. Gitu ya, 40.000. Semuanya dibagi 40.000. Yang ini kan coret-coret gitu ya. Tinggal Y 80.000 bagi 40.000 2. Jadi kalau mau menyederhanakan itu, kalau mau membagi misalnya 40.000, berarti semua unsur yang ini dibagi dengan 40.000. Kalau mau dibagi dengan 10.000 boleh? Boleh. Terserah Anda. Nah, kemudian yang di bawahnya, untuk pertidaksamaan berikutnya, 20X tambah 8Y kurang dari sama dengan 360. Nah, ini sederhanakan juga nih. Berarti ini bagi berapa nih? Bagi 4 ya, bagi 4, 20 bagi 4, 5, gitu, 8 bagi 4, 2, 360 bagi 4 ya, 90. Nah, di kata sederhana itu, dia itu nggak bisa lagi dibagi. Misal gini, nah, ini 5, 2, 90. Nah, ini kan nggak bisa dibagi lagi. Kecuali, misalnya, di sini misalnya berapa? 8, misalnya gitu. Nah, itu bisa dibagi lagi. Tuh. Jadi, bentuk yang paling sederhana itu adalah bentuk yang menghasilkan bilangan pecahan gitu. Misalnya 5, misalnya sama-sama kita bagi 2. Nah, ini kan akan menghasilkan pecahan 5/2, bentuknya desimal gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah kita temukan bentuk model matematikanya, sudah, nanti kita tinggal masuk yang berikutnya. Nah, ingat ya, dalam bentuk soal cerita selalu begini. Nah, selalu ada yang dihitung artinya. Nah, ada keuntungan atau kerugian pasti ada gitu, jadi nggak mungkin dia kurang dari 0, jadi posisinya selalu positif. Dan ini adalah fungsi tujuan yang tadi ya, fungsi tujuan ini berarti nanti hasil titik-titik yang didapatkan dari pertidaksamaan 2x plus y dan 5x plus 2y ini masing-masing nanti titik pojoknya disubstitusikan ke fungsi tujuan gitu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu grafiknya. Oke, untuk yang grafik 2x plus y, tadi kan kurang dari 40, tuh ya, kurang dari 40. Ini tadi kan kurang dari 40. Oke, nah berarti yang ini kalau mau gambar berarti ini 0 kan, 0 coret berarti coret, tinggal 40 berarti 0,40. Ingat ya, ketika x-nya 0, ketikanya x-nya 0, ini kan 0 x-nya, maka y-nya berapa? Berarti y-nya 40 gitu. 0,40. Oke, dapat nih, ini titiknya ya. Oke, sekarang apabila bentuk yang y-nya yang dienolkan, berarti kalau yang y-nya dienolkan berarti ini coret nih. Nah, berarti 40 dibagi dengan 2. Berapa? 20. Oh, berarti dia di 20,0 gitu ya di sini. Nah, gitu. Berarti ini garisnya, garis 2E, ini berarti garis 2E plus Y,
gitu. Nah, tadi kan katanya kurang dari kan ini. Nah, kurang dari 40. Ingat kalau kurang dari gimana? Nah, biasanya kalau berada di posisi positif, ini kan positif. Ini positif, ke atas juga positif. Nah, kalau dia kurang dari itu arsirannya pasti ke bawah. Jadi arsirannya ke sini. Ya, arsirannya pasti ke bawah. Jadi nggak perlu lagi kalian harus mencobanya dengan titik. Nah, gitu. Pasti dia selalu ke bawah kalau kurang dari. Kalau posisinya positif ya. Kalau posisi di sini berarti kita harus ada titik bantu. Nah, kemudian kalau dia lebih berarti ke atas ya. Kalau dia lebih dia ke atas nih. Oke, yang kemudian ini 5x plus 2y, berarti ini. Ketika x-nya 0 berarti 90 bagi 2 kan 45, berarti 0,45 gitu. Ingatkan, yang kalian nolkan itu apa? Kalau kalian nolkan itu adalah x, ini kan berarti 0. X-nya 0 berarti. Nah, berarti yang dicari adalah y. Maka y-nya 90 bagi 2 yaitu 45 gitu. 0,45. Ingat pada koordinat kartesius itu selalu x, y. Jadi jangan terbalik. Nah, bagaimana dengan ketika y-nya yang kita nolkan? Berarti x-nya yang kita cari. Nah, oke, berarti 90 bagi 5 ya. Itu 18 ya. Nah, karena dia tadi juga kurang dari sama dengan, berarti dia di sini. Ini tadi kan 5x ya. 5x plus 2y kurang dari 90 nih, 90 untuk yang ini ya. Nah, yang penting ini. Oke, berarti dia hasilnya kemana? Ke sini. Nah, sini juga ya, ke bawah. Nah, sekarang kamu perhatikan lagi, tadi kan ada tambahan x. Nah, karena dia ada yang dihitung, x lebih dari 0, dan y-nya lebih dari 0. Nah, kalau x lebih dari 0 itu gimana? X lebih dari 0 itu sini, nah. Yang tegak ini adalah x sama dengan 0 ya. Ini x sama dengan 0 ya. Yang ini berarti y sama dengan 0 gitu. Oke. Kalau dia lebih berarti kan ke sini, ke daerah positif. Kalau lebih dia ke daerah positif, bukan daerah negatif gitu ya. Nah, kemudian yang bawah juga karena dia lebih berarti ke atas. Nah, itu. Nah, sekarang kita perhatikan yang mana dari arsir-arsir tersebut yang menyatu. Nah, kalian perhatikan di daerah sini. Nah, apakah di sini semuanya menyatu? Tidak. Kenapa tidak? Karena kita hapus dulu ya. Daerah arsiran itu. Nah, di sini kenapa tidak yang di sini? Nah, kenapa tidak yang ini? Karena yang garis 5x ya, 5x plus 2y, ini kan tadi 5x. Nah, garis 5x plus 2y kurang dari 90 itu ya, dia ke bawah. Dia ini ke bawah tadi kan. Tapi yang garis yang ini, garis yang 2x plus y kurang dari 40 itu ke bawah lagi. Jadi yang ini tidak kena dia. Jadi yang ini, nah yang ini nggak kena kan, karena dia ke bawah. Jadi yang ini bukan daerah, gitu. Begitu pun yang ini, dia tidak kena. Jadi yang kita ambil daerah pengesahan itu yang kena arsir semua, yaitu daerahnya di sini. Ini kena arsir semua kan. Jadi yang garis 5x plus 2y ini tadi ke bawah. Kemudian garis 2x plus y ini juga sama. Jadi semuanya diarsirnya di daerah sini gitu. Oke. Nah, setelah kalian arsir, maka kalian akan menemukan titik-titik pojoknya. Yaitu sini, satu ya, pasti sini. Kemudian sini, nah ada. Karena dia dihalangi oleh sumbu ini, sumbu Y, ini sumbu E, nah gitu ya. Nah, kemudian satu lagi di sini. Iya, berarti ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 titik. Nah, disebut titik pojok ya. Oke, titik pertama itu 0,40. Yang di sini berapa nih? Gampang, ini nggak perlu lagi menghitung ya. Langsung aja, karena dia di titik pusatnya berarti 0,0. Di sini berapa nih? Lihat sini 18,0 gitu. Nah, yang belum diketahui itu nanti ini. Nah, karena dia titik potong antara dua garis
2x plus y kurang dari 40 dan 5x plus 2y kurang dari 90 gitu. Nah, untuk mencari titik dari dua garis yang didapat ini, itu gunakan eliminasi gitu ya. Eliminasi dari dua garis. Eliminasi gini. Nah, 2x plus y tadi kan kurang dari. Nah, jadi kalian lepaskan dulu bentuk pertidaksamaannya. Jadi bentuk persamaan saja agar mudah menghitung. Karena ini kan kita cuma hanya mencari bentuk ini, x dan y-nya saja kan, jadi belum memerlukan pertidaksamaan. Nah, 2x plus y sama dengan 40, 5x plus 2y sama dengan 90. Mengeliminasi itu kan artinya membuang salah satunya. Jadi kalau kalian lihat di sini, jadi harus sama nih. Kalau mau membuang x, berarti x-nya ini harus sama koefisiennya. Ini kan beda nih, ini 2, ini 5. Nah, harus sama dulu. Atau yang ini juga, y. Nah, dia harus sama. Nah, paling gampangnya, kalian perhatikan dulu. Bentuk koefisien. Koefisien itu adalah angka di depan. Nah, ini koefisien ya. Ini namanya koefisien. Yang paling gampang tuh ini. Kenapa? Karena ini 1, ini 2. Ya, berarti yang ini kalikan dengan 2, kali silang. Bukan kali silang, tapi dibalik. Perkaliannya dibalik gitu ya. Untuk mendapatkan hasil yang sama, kalau mau menghilangkan ini, berarti yang ini 2 kalikan dengan 5. Yang 5 kalikan dengan 2 gitu. Atau kalau kita mau membuang yang y, berarti yang ini ya, ini 1 kalikan 2. Nah, ini 1 kalikan 2. Yang 2 ini kalikan dengan 1. Nah, jadi dibalik gitu. Sehingga hasilnya kan sama. Kalau ini kali 2 berarti semua yang persamaan pertama, yang ini semuanya harus dikali dengan 2. Kali 2 berarti 2 kali 2, 4. 2 kali 1 ya 2 ya. 2 kali 40 ya 80. Yang di bawahnya 5x plus 2y sama dengan 90. Karena dikali 1 maka tidak berubah. Oke, tadi kan kita mau membuang y. Ya, ini kan plus, ini plus. Agar hilang berarti dia dikurang gitu. Nah, jadi ini coret ya. Nah, coret. Kemudian bersisanya apa? 4 kan? 4x dikurang 5x. Oke, 4 kurang 5 berapa? Min 1x. Nah, min 1x. Jadi penulisannya kalau min 1x itu jangan ditulis gini. Min 1x. Nah, jangan begini. Nggak boleh ya. Kalau koefisien 1 atau min 1 itu, dia tidak perlu ditulis. Ini artinya min 1. 80 dikurang 90 kan min 10. Min bagi min plus. Nah, jadi 10 bagi 1 ya 10 ya. Oke, kemudian setelah dapat X, maka kita cari Y. Nah, gitu. Kalau dapat X ini, maka cari Y. Mencari Y itu ya substitusi. Substitusi ini boleh ke yang pertama, ke sini boleh. Atau yang ini mau yang kedua, itu juga boleh, pasti hasilnya sama. Nah, kalau nggak mau substitusi, juga boleh eliminasi. Kalau tadi kita menghilangkan Y, berarti sekarang kita hilangkan X. Nah, itu boleh. Jadi banyak cara. Jadi sistem campuran. Nah, sekarang kita substitusikan dulu aja ya ke bentuk yang pertama, yaitu 2x plus Y sama dengan 40. Masukkan aja nih. 10 ini ke X gitu ya. Jadi 20 plus Y sama dengan 40. 40 kurang 20 ya 20 gitu. Dapat ya. Oh, berarti titik potong ini adalah X-nya adalah 10 dan Y-nya adalah 20 gitu. Nah, setelah itu kita dapat semua kan ada 4 titik. Oke, setelah itu kita uji titik pojok tersebut. Nah, sekarang kalau lihat di sini yang 0,0 kenapa Pak? Tidak yang ini ya. Tadi kan ada 0,0 gitu ya. Ada 4 titik. Nah, 0,0 kenapa tidak Pak? Ya karena kan yang ditanya adalah keuntungan. Keuntungan bersih berarti maksimumnya. Sedangkan 0,0 pasti 0. Jadi nggak ada untung atau ruginya gitu. Jadi nggak perlu dimasukkan kalau 0,0. Gitu ya. Nah, sekarang masukkan 0, yang bukan 0,0, 0,10, 10,20, 18,0. Nah, sekarang kalian masukkan sini ke sini ya, ini 0 gitu.
masukkan ke fungsi tujuan. 0 kali ini kan 0, pasti kan? Kemudian 40 kali 8.000 itu 320. Itu dan kemudian yang ini 10 kalikan ini 17.500, ini kalikan 10 berarti 175.000 ya. Nah, 20 kalikan 8.000 gitu. Berarti hasilnya 335. Jadi masukkan aja nih. Yang ini masukkan sebagai E gitu ya. Yang Y ini kan Y, berarti masukkan sebagai Y gitu. Karena yang tanya itu adalah keuntungan, keuntungan berarti apa? Yang terbesar dong, keuntungan terbesar yang mana? Ini 335.000 rupiah gitu. Oke, sudah mengerti kan tentang bagaimana cara membuat model matematika, fungsi tujuan, dan menentukan nilai optimum dan minimum dari sebuah fungsi tujuan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Atau kalian boleh tanyakan langsung ke grup kelas masing-masing. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.